Nah, ini datanya sudah selesai diinput, ada 20 siswa dengan nilai sebelum metode dan sesudah metode. Nah, sekarang kita tinggal analisis dengan cara klik analyze, kemudian compare means, lalu paired sample t-test. Nah, kemudian di sini tampilannya agak sedikit berbeda ya. Di sini paired sample t-test, sebelum metode masukkan masukkan variabel sebelum di variabel 1 dan variabel sesudah di variabel 2 ya. Jadi sampai seperti ini. Ya, coba diulang ya. Nah, kita masukkan ke sini, di save aja keduanya lalu kita masukkan langsung. Ya, jadi urutan yang pertama itu pasti dimasuk ke variabel 1, urutan yang kedua masuk ke variabel 2. Jadi harus bersamaan. Tadi satu-satu dia agak nggak mau ya. Kemudian option di sini confidence interval percentage tetap pakai 95% karena alpha yang kita gunakan 5%. Lalu kita klik OK aja langsung. Maka dia akan keluar outputnya seperti ini. Per sampel statistik ini adalah hanya informasi mengenai rata-rata dari sebelum, rata-rata dari sesudah. Ini jumlahnya dan ini standar deviasinya, dan ini standar error dari rata-ratanya. Lalu ini adalah korelasinya, jadi hubungan antara sebelum dan sesudah, ternyata 0,912. Kemudian ini adalah hasil uji berpasangannya ya. Jadi di sini pair 1 ini artinya pasangan 1 karena hanya ada satu pasang yaitu yang kita uji, yaitu sebelum metode dan sesudah metode pengajaran. Rata-rata min perbedaannya adalah min 4,5, standar deviasinya dari D ya, dari difference-nya 5,605, standar errornya, ini confidence intervalnya, selang kepercayaan maksudnya, dan ini adalah T, nilai T yang kita hitung, yaitu yang kita cari yaitu min 3,590 dengan derajat bebas 19. Nah, ini ada significant to tail, itu untuk menentukan keputusan jika hipotesisnya dua arah. Nah, kebetulan kasus kita di sini adalah dua arah, jadi kita bisa gunakannya. Pertama kita coba cek dulu apakah nilai T-nya sama dengan yang kita hitung manual ya. Nah, kita di sini dapatkan nilai T hitungnya di sini kan min 3,5902. Ya, ini adalah perhitungan manualnya dan Excel-nya tentunya juga sama. Jadi sudah sama ya, min 3,5902, derajat bebasnya adalah 19. Nah, kalau sebelumnya kan kita gunakan aturan tolak H0-nya, yaitu jika nilai mutlak dihitung lebih besar dari T-tabel, maka tolak H0 atau p-value kurang dari alpha. Nah, p-value ini artinya adalah nilai signifikan to tilt yang ada di SPSS ini. Ya, kita kalau nilai T, kalau kita gunakan nilai T, kita mutlakkan nilai T ya. Jadi nilai mutlak dari min 3,5902 itu sama dengan positif 3,5902. Kemudian T-tabel yang kita gunakan untuk derajat bebas 19 dengan alpha 0,05 pada to-tail itu sebesar 2,093. Maka nilai mutlak T hitung itu lebih besar dibandingkan T-tabel kita ya. Kan 3,5902 lebih besar dari 2,093. Maka tolak H0. Kemudian bisa juga dilihat kalau kita gunakan signifikan to tail atau p-value-nya, kita lihat di sini 0,002. Kita bandingkan dengan alpha. 0,002 jika kurang dari alpha yaitu 0,05, maka tolak H0. Kita lihat di sini 0,002 kurang dari 0,05 ya. Ini kan nolnya 2 kali. Ini 0,2%, sedangkan alfanya kan 5%. Berarti signifikan to tail atau p-value-nya kurang dari alfa. Sehingga keputusannya juga sama, tolak H0. Nah, jadi kalau kita gunakan kriteria T hitung besar dari T-tabel dan p-value kurang dari alfa, itu akan menghasilkan keputusan yang sama. Ya, tidak mungkin keputusannya berbeda. Sehingga kalau tolak H0, maka kesimpulannya adalah terima H1. Kalau H1 artinya terdapat perbedaan nilai statistika yang signifikan pada mahasiswa jurusan akuntansi PNB sebelum dan sesudah metode pembelajaran tersebut diterapkan.
Oke, sekian untuk uji 2 sampel berpasangan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.